Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul teori konflik, yaitu game teori, drama teori, draft model for conflict resolution, dan cooperation. Di sini saya Kemas Muhammad Indra Nur Hakim dengan NIM 07011381823154 akan memandu jalannya diskusi kali ini dengan ditemankan oleh teman saya Iqbal Muhammad Nur dan juga Rahman Yansari. Dan maka dari itu, selamat menyaksikan. Baik, di sini nama saya Iqbal Muhammad Nur, nomor NIM 07011381823155. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang game teori. Apa itu game teori? Nah, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ditemukan yang namanya ada suatu persaingan, baik antar individu maupun antar kelompok. Persaingan tersebut pasti menimbulkan salah satu pihak mengalami kerugian dan salah satu pihak bisa mengalami keuntungan. Bisa juga kedua pihak tersebut sama-sama untung, bisa juga kedua pihak itu sama-sama rugi, jadi gitu. Jadi balance gitu kan. Kalau misalnya kedua-duanya menimbulkan hasil yang sama gitu, tidak ada yang pihak dirugikan, tidak ada pihak dirugikan. Contohnya kan ini seperti yang dekat dengan kita ini, persaingan perusahaan seperti Indomaret dan Alfamart. Dia adalah perusahaan yang memberikan suatu pelayanan berupa barang dan jasa. Dia membuka suatu minimarket, sama layanan yang diberikan sama membuka suatu minimarket kepada masyarakat. Tapi sering kita temukan minimarket ini tidak selalu ya, ada yang berdampingan begitu kan, sebelahan. Kenapa bisa sebelahan gitu kan? Jadi tanya bagi kita semua bahwa sebenarnya ini ada persaingan ternyata di dalam itu. Hal tersebut bisa kita rumuskan dengan game teori. Kenapa minimarket Indomaret dan Alfamart bisa bersebelahan, padahal kan dalam satu daerah itu udah ada Indomaret gitu kan. Kalau ada dua Indomaret dan Alfamart, akibatnya akan terpecah gitu masyarakat yang ingin menuju suatu minimarket. Jadi keuntungan di antara perusahaan tersebut akan terpecah menjadi dua, ke Indomaret, ada yang ke Indomaret, adapun yang ke Alfamart. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah bagaimana dia bisa berkompetisi untuk membuat minimarketnya lebih unggul daripada minimarket lawannya gitu. Semuanya akan dijelaskan secara mendalam di game teori. Kemudian yang slide 3 ini contoh kegiatan game bersifat persaingan atau konflik. Yang pertama persaingan bisnis, tertentu seperti bisnis jual beli telepon seluler. Tadi seperti dijelaskan tentang Indomaret dan Alfamart. Kemudian ada permainan catur. Permainan catur ini kan adalah suatu permainan kompetisi antar individu gitu kan, yang permainannya ini berupa tentara-tentara patung yang bisa digerakkan, yang bisa mempunyai langkah untuk membunuh pihak lawan, sehingga pihak lawan itu kehilangan tentaranya. Apabila raja itu termakan gitu kan, akibatnya satu game itu selesai dan menemukan siapa pihak yang menang, seperti itu. Itu kan merupakan persaingan kompetitif. Kemudian ada dua buah partai politik yang bersaing dalam kampanye untuk memperoleh suara terbanyak. Jadi game teori ini bisa merumuskan suatu persaingan antar kelompok, yaitu partai. Bagaimana partai ini bersaing gitu, bisa menerka siapa yang kira-kira akan menjadi maupun yang mendapatkan suara terbanyak dalam kompetisi pemilihan umum. Kemudian para jenderal tentara yang ditugaskan dalam perencanaan pelaksanaan
strategi dan teknik militer dalam peperangan. Nah, game of theory ini bisa sebagai bahan untuk menganalisa dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam militer dan peperangan. Kemudian inilah slide keempat. Syarat suatu kegiatan bisa dikatakan game. Yang pertama, jumlah pemain terbatas. Yang kedua, untuk setiap pemain ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Nah, untuk setiap pemain ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Jadi, tidak semua pemain itu, misalkan contohnya seperti ini. Ketika suatu pemain, suatu perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, gitu kan, namanya suatu perusahaan itu kan dia kan ingin mendapatkan suatu laba yang sebesar-besar mungkin, gitu kan, itu pasti tidak bisa diperoleh secara begitu besar karena ada saja faktor penghalangnya, ada pihak lawan yang menganulir hal tersebut, gitu kan. Jadi itu yang disebutkan dengan tindakan terbatas. Kemudian ada pertentangan kemungkinan antar pemain. Ya, jadi di situ ada pertentangan kemungkinan, ada kemungkinan yang terjadi dengan skala-skala yang berbeda, gitu. Aturan permainan untuk mengatur dalam memilih tindakan diketahui oleh setiap pemain. Tentunya regulasi dalam tindakan tersebut sudah harus diketahui oleh masing-masing dari pemain tersebut. Hasil seluruh kombinasi tindakan yang mungkin dilakukan berupa bilangan yang positif, negatif, dan nol. Contoh, bila jumlah pemain adalah 2, pemain disebut dengan permainan 2 pemain. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0, disebut permainan jumlah 0 atau jumlah konstan. Sebaliknya, bila tidak sama dengan 0, permainan disebut dengan permainan bukan jumlah 0. Jadi di sini dapat ketahui bahwa pemain disebut sebagai permain 2 pemain. Jika keuntungan dan kerugian adalah 0, disebut permainan jumlah 0. Jadi permainan yang tidak menghasilkan istilahnya output atau pembayaran dari suatu kegiatan tersebut, tidak menghasilkan apa-apa, 0 atau jumlah konstan. Sebaliknya, bila tidak sama dengan 0, permainan disebut permainan bukan jumlah 0, permainan yang menghasilkan suatu output, pembayaran tadi. Aturan dalam suatu permainan. Aturan dalam suatu permainan yang pertama adalah langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh tiap-tiap pemain. Informasi yang digunakan oleh setiap pemain yang memilih langkah atau strategi. Kemudian adalah pembayaran. Pembayaran tadi adalah output yang dihasilkan dari kegiatan konflik tersebut yang harus dipenuhi oleh setiap pemain setelah permainan selesai. Latar belakang sejarah dari game teori ialah teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Jadi sebenarnya teori konflik ini bisa sebagai bahan gambaran terhadap situasi konflik yang terjadi, gitu. Bisa melihat prediksi, bisa melihat solusi, bisa melihat langkah pengambilan keputusan. Ya seperti itulah contohnya. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang bersaing. Dalam permintaan disebut pemain players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Kemudian yang 9 ialah manfaat teori permainan. Yang pertama ialah mengembangkan suatu kerangka untuk analisa pengambilan keputusan dalam situasi persaingan kerjasama. Kemudian manfaatnya adalah menguraikan metode kuantitatif yang sistemik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional untuk mencapai tujuan. Kemudian ialah memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan, konflik seperti tawar-menawar, perumusan suatu koalisi.
Ya, untuk slide ke-10 ini menjelaskan aplikasinya dalam suatu game teori. Di sini digambarkan seperti suatu dua tahanan. Dua tahanan ini mempunyai dua pilihan. Untuk yang pertama untuk yang A ini untuk mengaku bahwa dia memang bersalah. Kemudian yang strategi kemudian yang pihak Joker nih untuk tutup mulut, untuk tidak mengaku bahwasannya dia tidak bersalah itu. Kemudian yang Two-Face ini punya pilihan untuk mengaku dan juga untuk tutup mulut. Bagaimana menggambarkan situasi ini? Kalau misalkan pihak yang mengaku bahwasannya adalah pihak yang jujur begitu, bahwasannya dia memang salah, dia tidak berbelit-belit untuk memelintirkan masalahnya gitu kan, untuk berkata bohong. Bagaimanapun kan jujur itu kan adalah suatu perbuatan yang amat baik, amat disukai gitu kan, dibandingkan perbuatan yang bohong, berbelit-belit begitu. Jadi di sini pihak A, misalkan pihak A mengaku dan pihak B mengaku, akibat dari hukumannya apa? Di sini kan berarti sama-sama mengaku kan kedua pihak. Berarti tidak akan menimbulkan apa? Tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Kalau saja pihak B ini berbelit-belit, berbohong, tidak mengaku, ya ini menyulitkan yang pihak berwajib yang menginspeksi mereka ini itu. Jadi hukumannya ialah mereka sama-sama dipenjara dengan hukuman 5 tahun dan 5 tahun gitu. Sehingga mereka mendapatkan hukuman. Kemudian ialah apabila pihak A mengaku dan pihak B justru malah bohong dan berbelit-belit, tutup mulut. Pihak A ialah Joker, pihak A adalah Two-Face. Sini digambarkan kan. Yang akan terjadi adalah pihak yang mengaku ini akan bebas dan pihak yang ngebohong ini, tutup mulut, berbelit-belit, akan ditangkap. Kenapa A bebas? Karena dia jujur. Dan pihak B ini ngebohong, menyusahkan menginspeksi mereka, pihak berwajib itu. Kemudian digambarkan juga seperti yang baris bawah juga kan. Ini pihak A tutup mulut, dia tidak mengaku untuk bersalah. Kemudian yang pihak B mengaku. Akibatnya apa? Yang mengaku yang tidak akan mendapat hukuman karena dia jujur, bagus. Kemudian yang B ini yang dia dihukum, malah dia yang dihukum karena dia menyulitkan penyidik ini, tidak mengaku bersalah, berbelit-belit, padahal jelas-jelas memang dia sudah bersalah. Kemudian yang baris bawah yang kolom kedua, yang baris bawah ini kolom ketiga ini A-nya tutup mulut, A-nya tidak mengaku bahwa salah dan B-nya tidak mengaku bahwa salah. Yang terjadi adalah dua-duanya sama-sama di penjara, tapi dengan hukuman yang sama rata, 1 tahun dan 1 tahun. Jadi sisi ini ada, apabila menimbulkan pertentangan akan menimbulkan suatu keuntungan dan kerugian. Apabila mereka sama-sama seperti kolaborasi atau kerjasama, itu mereka akan mendapatkan hasil yang berkemungkinan tidak akan rugi secara berlebihan begitu. Akan sama-sama adil, rata. Contoh aplikasinya bisa dibilang di sini kan bisa lagi di bidang militer sering sukses dan paling banyak digunakan. Bisa juga di bidang bisnis, kontrak dan program tawar-menawar serta keputusan penetapan harga.
Ada dua rumus untuk menyelesaikan suatu teori dalam permainan ini. Dalam suatu konflik ada dua rumus yang dapat kita bisa lakukan untuk menjawab konflik tersebut. Yang dua jenis persoalan itu disebut dengan two person zero sum. Jadi ada dua pemain yang terlibat konflik di dalam hal tersebut gitu. Yang pertama adalah bisa menggunakan rumus strategi murni. Apa ini strategi murni? Strategi murni adalah strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan menggunakan strategi tunggal. Melalui aplikasi kriteria maksimin dan kriteria minimax, nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dan dari minimax baris dan minimum dari minimax kolom. Titik dikenal sebagai titik plana saddle point. Jadi strategi murni inilah strategi yang mencari titik optimal dari suatu konflik. Jadi seperti misalkan dalam suatu konflik tersebut, dua pihak itu akan ada yang untung dan juga ada yang rugi. Bagaimana caranya yang rugi ini tidak mau mendapatkan rugi yang secara berlebihan? Tentunya harus bagaimana caranya mereka ini mengambil titik optimum yang dimana mungkin yang untung tetap untung tapi untungannya tidak besar, dan yang rugi akan rugi tapi ruginya tidak besar. Itu yang disebut dengan titik optimum. Solusi permasalahan dari teori permainan ialah strategi campuran, mix strategi game. Penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila strategi murni yang digunakan belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing permainan perusahaan. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil optimal. Mix strategi ini digunakan ketika dari pure strategi tersebut belum bisa menjawab titik optimal dalam suatu konflik. Strategi ini sebenarnya lebih rumit dari yang strategi pure itu, karena di sini terdapat beberapa strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal gitu. Baik, di sini adalah contoh kasus pada strategi murni yang merupakan penjelasan berupa soal yang akan saya jelaskan. Di sini soalnya ialah dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama. Selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi. Di sini tabelnya slide 15 seperti ini. Perusahaan A ada strategi yang pertama ialah kolom pertama ialah strategi harga murah, kolom kedua ialah strategi harga mahal. Perusahaan B mempunyai 3 strategi, ada strategi murah, strategi sedang, dan strategi mahal. Jadi mereka harus mengambil suatu keputusan strategi apa yang akan mereka gunakan. Dari kasus di atas, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal. Kalau keuntungan tersebut besar, dan kalau rugi harus paling kecil ruginya. Jangan ada yang mendapatkan yang terbebani dengan kerugiannya itu, mendapatkan kerugian yang besar gitu, salah satu pihaknya. Langkah yang pertama ialah di sini pada tabel sini bisa dapat kita lihat ya. Jadi yang pertama adalah kita mencari angka maksimin. Apakah angka maksimin ini? Dari kata max, tapi justru sebaliknya, yang dicari adalah minimal dari angka baris 1 dan baris kedua. Yang pertama ialah baris pertama. Baris pertama, mana angka minimalnya? Angka minimalnya adalah angka 1, angka yang paling kecil angka 1.
berarti masukkan di maksimin di sini adalah 1. Kemudian yang baris kedua, mana angka yang paling kecilnya? Angka yang paling kecil di sini adalah angka 4, masuk kepada kolom maksimin, yaitu adalah angka 4. Jadi perusahaan A dan perusahaan B mempunyai maksimin 1 dan mempunyai maksimin 4 terhadap strateginya. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua ialah mencari minimax. Dari kata mini, tapi yang sebenarnya dicari adalah max-nya, yang angka terbesar. Di sini ialah pada kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Yang baris pertama di sini, untuk yang kolom pertama, angka yang paling besar adalah 8. Kemudian yang kolom yang kedua 1. Angka yang paling besarnya adalah 9, ditaruh pada kolom minimax. Kemudian yang ketiga adalah 4. Jadi di sini kita diketahui bahwa minimaxnya adalah 8, 9 dan 4. Kemudian karena pilihan pemain baris min A dan pemain kelompok min B sudah sama, yakni masing-masing memilih nilai 4, maka permainan sudah dapat dikatakan optimal. Sudah ditemukan nilai permainan saddle point. Hasil optimal di atas, di mana masing-masing pemain memilih nilai 4, mengandung arti bahwa A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun A akan dapat keuntungan maksimal besar bila ingin menggunakan strategi harga S2. Sedangkan pemain B meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik bagi B adalah sebesar 4, dan itu bisa diperoleh dengan merespons strategi yang digunakan A dengan juga menerapkan strategi harga mahal S3. Jadi di sini bagaimana caranya perusahaan tersebut mendapatkan untung besar, perusahaan A mendapatkan untung besar, namun perusahaan B mendapatkan kerugian yang kecil. Karena perusahaan B ini sudah pasti mendapatkan rugi gitu kan. Jadi yang dipilih adalah 4. 4 ini adalah equilibrium yang sama gitu kan. 4 sama dengan 4. Jadi yang diambil adalah 4. Perusahaan A akan mendapatkan untung 4 dan perusahaan B akan mendapatkan kerugian senilai 4. Jadi adalah balance, seimbang, tidak yang satu mendapatkan untung besar, yang satu mendapatkan rugi yang tidak begitu besar. Baiklah, yang kemudian ialah strategi campuran. Contoh kasusnya tadi diambil dari soal yang sebelumnya, dari yang perumusan masalah dari strategi murni, pure strategi. Tadi kan pada pure strategi telah ditemukan titik optimalnya dari suatu konflik antar perusahaan, ialah perusahaan A dan perusahaan B. Dan ternyata titik optimalnya ialah 4, di mana keuntungan dari perusahaan A ialah 4 dan keuntungan dari B ialah 4. Jadi di sini dikatakan bahwa perusahaan A mendapatkan keuntungan yang besar dan perusahaan B mendapatkan kerugian yang minimal, yang minim, yang tidak begitu besar. Di sini contoh kasusnya berdasarkan contoh kasus tadi pada pure strategi. Ini dapat diketahui bahwasannya telah didapatkan minimax dan maksimin, kolom minimax dan kolom maksimin. Nah, untuk saya selanjutnya ya bagaimana pemecahan dari kasus tersebut. Yang pertama ialah langkah 1, mula-mula akan dicoba dulu dengan menggunakan strategi murni seperti telah dijelaskan di atas. Bagaimana pemain baris akan menggunakan aturan maksimin dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Untuk pemain baris, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Baris 1 nilai terkecilnya 2. Untuk baris kedua nilai terkecilnya -1. Dan baris 3 terkecilnya 1. Selanjutnya dari dua nilai
terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau pilih paling besar, yakni 2. Langkah kedua ialah untuk pemain kolom, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 nilai terbesarnya adalah 6, kolom 2 nilai terbesarnya 5, dan kolom 3 nilai terbesarnya 9. Selanjutnya dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau paling kecil bagi B, yakni nilai 5, rugi yang paling kecil. Dari tabel di atas, terlihat bahwa pilihan pemain baris min A dan pemain kolom min B tidak sama, di mana pemain atau perusahaan A memilih nilai 2, perusahaan B memilih nilai 5. Dengan demikian, maka permainan ini dapat dikatakan belum optimal karena belum ditemukan nilai permainan saddle point yang sama. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan dengan menggunakan strategi campuran, yang alangkahnya adalah sebagai berikut. Masing-masing pemain akan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian paling buruk. Keuntungan dan kerugian yang paling buruk adalah karena keuntungan besar dari salah satu pihak sehingga mengakibatkan kerugian yang paling besar bagi salah satu pihak. Bila diperhatikan pada tabel sebelumnya, untuk pemain A, strategi S2 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kemungkinan kerugian A, ada nilai negatif -1, dan pemain B, strategi S3 paling buruk karena kerugiannya yang bisa terjadi paling besar. Perhatikan nilai kerugian S3 pemain perusahaan B. Ini kita bisa lihat ada -1 di sini. -1 di mana perusahaan A akan mendapatkan kerugian, perusahaan B juga akan mendapatkan untung yang minim. Perusahaan A tentu tidak akan mau mendapatkan kerugian. Perusahaan B tentu ini adalah suatu menguntungkan bagi perusahaan B, tapi justru tidak akan memungkinkan untuk mengambilkan strategi tersebut. Setelah pemain A membuang strategi S2 dan pemain B membuang strategi S3, diperoleh tabel sebagai berikut. Perhatikan bahwa setelah masing-masing membuang strategi yang paling buruk, maka sekarang persaingan atau permainan dilakukan dengan kondisi perusahaan A menggunakan strategi S1 dan S3, sementara perusahaan B menggunakan strategi S1 dan S2. Di sini dapat diketahui bahwa perusahaan A lebih memilih menggunakan strategi S1 dan S2, dan perusahaan B menggunakan S1 dan S3. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S3 adalah 1 min P. Begitu pula dengan B, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah besar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakan S2 adalah 1 min Q. Jadi pada tabel baris itu nanti di sampingnya akan ada tabel lagi. Tabel tersebut bukan tabel, tapi di sampingnya nanti merupakan P yang dengan dirumuskan dengan 1 min P. Dia mencari angka P. Kemudian pada yang baris vertikal ke bawah, baris kolom, itu menggunakan key yang angkanya nanti diseleksi masuk ke rumus 1 min key. Selanjutnya mencari nilai besaran probabilitas setiap strategi yang akan digunakan dengan menggunakan nilai-nilai yang ada serta nilai probabilitas masing-masing strategi untuk menghitung saddle point yang optimal dengan cara sebagai berikut. Nih, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Itu adalah 2P plus 6 1 min P sama dengan 2P plus 6 min 6P sama dengan 6 min P. Nah, bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S2, maka 5P plus 1 min P kemudian sama dengan 5P plus 1 min 1P sama dengan 1 plus 4P. Bila kedua hasil persamaan tersebut digabung, maka 6 min 4P sama dengan 1 plus 4P. 5 sama dengan 8P
P sama dengan 5,80625, dan apabila nilai P 6,25 maka nilai min 1P adalah 1 min 6,25. Jadi di sini dapat, setelah dimasukkan rumus tadi, dapatkan P senilai 0,625. Kemudian 0,625 ini dimasukkan ke 1 min P yang hasilnya adalah 1 min 06,25 sama dengan 0,375, sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi S1 dan S3 milik perusahaan A sudah diketahui nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A adalah dengan persamaan ke-1 dimasukkan ke rumus 2P plus 6 1 kali 1 kurang P. 2 dikali dengan 0,625 tambah 6 tambah 0,375, seperti yang kayak tadi kita dapat dari 1 min P. Itu 0,625 dikurang dengan 1 kurang 0,625, hasilnya 3,5. Kemudian persamaan kedua, hasilnya ialah 3,5. Nah, untuk perusahaan B, bila apapun strategi yang digunakan perusahaan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S1, maka kemudian dimasukkan lagi ke rumus Q. Rumusnya adalah 2Q plus 5 kali 1 min Q sama dengan 2Q plus 5 min 5 kali Q sama dengan 5 min 3 kali Q. Bila apapun strategi digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S3. 6Q plus 1 kali 1 min Q sama dengan 6Q tambah 1 min 1Q 1 tambah 5P. Bila kedua hasil persamaan tersebut digabung, maka dapat diketahui hasilnya dari Q tersebut ialah 0,5. Kemudian 0,5 tersebut dimasukkan ke rumus 1 min P dan menghasilkan 0,5. Kemudian ditemukan persamaan-persamaannya. Persamaan satu yang 3,5 dan persamaan kedua yang 3,5. Nah, perhatikan bahwa keduanya menghasilkan kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yakni 3,5. Coba diingat atas bahwa sebelum menggunakan strategi campuran ini, kerugian minimal perusahaan B adalah sebesar 5. Berarti dengan digunakan strategi campuran ini, kerugian minimal perusahaan B bisa menurun sebesar 1,5 menjadi 3,5. Jadi kerugian yang didapat oleh perusahaan B adalah senilai 3,5. Karena penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan saddle point yang sama, maka mana penyelesaian masalah permainan persaingan di atas dilanjutkan dengan digunakan strategi campuran. Penggunaan strategi campuran ini terbukti di samping mampu menemukan nilai permainan saddle point yang sama. Strategi campuran ini mampu memberikan hasil yang lebih baik masing-masing perusahaan. Perusahaan A, keuntungan yang diharapkan naik menjadi 3,5 dan kerugian minimal yang diterima perusahaan B juga dapat turun hanya sebesar 3,5. Jadi hasilnya dari perhitungan tersebut ialah 3,5. Jadi perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin, namun perusahaan B mendapatkan kerugian yang tidak begitu besar, kerugian yang minim. Teori drama. Menurut para ahli, Howard menjelaskan bahwa teori drama digunakan untuk menganalisis bagaimana sebuah kerangka kerja atau framework dapat diubah menjadi framework yang lain. Suatu frame merupakan deskripsi tentang pihak-pihak, option, posisi yang ditawarkan secara terbuka oleh tiap pihak, posisi ancaman, dan preferensi dari masing-masing pihak terhadap semua kemungkinan hasil interaksi. Menurut Brian juga, yang dikutip Mancuso Broto tahun 2011, tujuan dari tiap pihak direfleksikan dalam bentuk posisi, yaitu suatu skenario masa depan yang ditawarkan oleh pihak tersebut secara terbuka kepada pihak lain, dan dia berusaha untuk meyakinkan pihak lain untuk menerima posisi tersebut, kalau perlu dengan janji atau promises ataupun dengan ancaman kritis. Dilema. Dilema merupakan suatu kondisi bila seseorang merasa ada hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan karena faktor yang ada pada diri dia sendiri ataupun faktor-faktor yang berasal dari pihak lain. Tujuan dari tiap pihak tersebut
direfleksikan dalam bentuk posisi, yaitu suatu skenario di masa depan yang ditawarkan oleh pihak tersebut secara terbuka oleh pihak lain, dan dia berusaha untuk meyakinkan pihak lain untuk menerima posisi tersebut. A. Dilema konfrontasi. Dilema ini terjadi dalam kondisi di mana semua pihak tidak mempunyai posisi yang sama, atau minimal ada satu pihak yang mengusulkan posisi yang berbeda atau tidak kompatibel dengan posisi pihak lain, yang menyebabkan pihak yang mempunyai dilema tersebut tidak kredibel dalam menerapkan ancamannya, yaitu pertama, threat dilemma. Pihak pertama menghadapi dilema ancaman terhadap pihak dua. Bila ancaman pihak pertama dianggap tidak serius, tidak percaya, atau kredibel oleh pihak dua, maka pihak dua mengetahui bahwa ada future atau skenario masa depan lain selain posisi pihak dua yang lebih disukai oleh pihak pertama daripada posisi ancaman. Pihak pertama hanya dianggap mengertak atau bluffing saja oleh pihak lain. 2. Rejection dilemma. Pihak pertama akan menghadapi rejection dilemma terhadap pihak dua bila pihak pertama ada hambatan untuk meyakinkan pihak lainnya bahwa dia serius dengan penolakannya terhadap posisi pihak dua. Karena mungkin pihak pertama diragukan lebih menyukai posisi ancaman dibandingkan posisi pihak dua. Dalam kondisi seperti ini, pihak pertama perlu untuk atau membuat agar ancamannya lebih dilihat serius atau kredibel oleh pihak dua dengan negatif emotion atau emosi yang negatif. Ketiga, ya positioning dilemma. Pihak pertama menghadapi positioning dilemma terhadap pihak dua bila pihak pertama lebih menyukai posisi pihak dua dibanding dengan posisinya sendiri. Namun pihak pertama bisa menolak posisi pihak dua dengan harapan untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik, atau karena posisi pihak dua dianggap tidak realistik, ataupun pihak pertama lebih menyukai posisi ancaman dibandingkan posisi pihak dua, ataupun pihak pertama tidak percaya dengan pihak dua. Persuasion dilemma. Pihak pertama akan menghadapi persuasion dilemma terhadap pihak dua bila pihak pertama lebih menyukai posisi pihak dua dibandingkan dengan posisi ancaman, sehingga pihak pertama mengalami hambatan untuk meyakinkan pihak dua untuk menerima posisinya. Ini terjadi dalam chicken game. B. Dilema kolaborasi. Kalau dikonfrontasi berhasil dihilangkan, maka pihak-pihak berinteraksi akan mempunyai posisi yang bersama. Namun mereka masih bisa menghadapi dilema kolaborasi, yaitu di mana mereka masih mempunyai kemungkinan untuk tidak satu sama lain atas komitmen terhadap posisi bersama tersebut. Lalu yang pertama, trust dilemma. Pihak pertama menghadapi trust dilemma terhadap pihak dua bila pihak pertama tidak yakin bahwa pihak dua akan komitmen dengan posisi bersama tersebut. Dalam hal ini pihak pertama bisa juga berpindah ke posisi lain ataupun mencari cara agar dia yakin dengan komitmen pihak dua. Yang kedua adalah cooperation dilemma. Pihak pertama mempunyai cooperation dilemma terhadap pihak kedua bila pihak pertama juga tergoda untuk tidak berkomitmen dengan posisi bersama ini. Mungkin ada future lain yang lebih menarik dibandingkan dengan posisi bersama tersebut. Dan kalau pihak pertama ingin menghilangkan dilema ini, maka pihak pertama bisa dipindahkan ke posisi lain, atau pihak pertama bisa meyakinkan pihak dua bahwa dia telah berkomitmen atau tetap berkomitmen dengan posisi bersama tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan teori Grab Model for Conflict Resolution. Jadi, teori Grab Model for Conflict Resolution ini permintaan akan adanya metodologi secara menyeluruh untuk memahami pengambilan keputusan dalam suatu konflik dan penyelesaian konflik. Selanjutnya, dalam Grab Model for Conflict Resolution ini ada dua metode. Yang pertama itu metode pemodelan dan yang kedua itu metode analisis. Dalam tahap pemodelan, elemen-elemen penting seperti pengambilan keputusan, pilihan, dan frekuensi pengambilan keputusan diidentifikasi berdasarkan pemahaman pada konflik yang terjadi. Kemudian dari tahapan pemodelan tersebut dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya, yaitu analisis. Pada tahap analisis, kestabilan dari setiap keadaan dihitung dari pandangan masing-masing pengambilan keputusan. Kemudian keseluruhan kestabilan yang terdiri dari keadaan yang stabil dapat diperoleh. Dengan analisis intervensi
dan analisis sensitivitas para pengambil keputusan atau pihak yang terlibat dapat memahami arti dari resolusi pada konflik di dunia nyata. Selanjutnya, GREP Model for Conflict Resolution memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama itu sekumpulan pengambilan keputusan. Yang kedua, sekumpulan simpul yang dimana setiap simpul mewakili keadaan yang mungkin terjadi, menggambarkan skenario yang berbeda-beda dari konflik yang terjadi. Yang ketiga, suatu koleksi dari grafik terarah yang terbatas untuk melacak pergerakan sepihak dari masing-masing pengambilan keputusan. Yang keempat, tiap pengambilan keputusan memiliki preferensi terhadap simpul. Selanjutnya pada graph model for conflict resolution, yaitu kestabilan merupakan konsep yang penting yang berkaitan dengan penentuan dan analisis resolusi akhir, dan beberapa konsep solusi nyata digunakan untuk menentukan kestabilan. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan pola tingkah laku dan keputusan pada konflik yang terjadi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya game teori cooperation. Teori kompetisi ini didahului oleh konsep kompetisi dan kooperasi yang terpisah bahkan bertolak belakang. Pada sudut pandang kompetisi, perusahaan menciptakan hambatan dan membatasi kerjasama. Lalu definisi kompetisi adalah hubungan kompetitif perusahaan dengan menciptakan nilai dan bersaing untuk mendapatkan bagian terbesar dari nilai yang diciptakan. Definisi lain dari kompetisi dikemukakan oleh Luo. Secara umum, kompetisi didefinisikan sebagai fenomena yang melibatkan keberadaan keduanya secara bersamaan, pesaing dan kerjasama dalam suatu hubungan. Saat perusahaan menerapkan strategi kompetisi dan kooperasi secara simultan, hal ini disebutkan sebagai kompetisi. Kombinasi manfaat kedua konsep tersebut dikembangkan oleh Elbaf dan Brandenberger sebagai kompetisi. Nah, jadi Brandenberger dan Elbaf ini mendasarkan kompetisi pada bisnis game dengan beberapa pemain atau pemain itu yang dinamakan perusahaan yang bermain dalam berbagai peran dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dalam bisnis game, berbeda dengan perang yang dimana akan ada yang kalah dan menang. Dalam bisnis game akan menghasilkan multiple winner yang saling menguntungkan. Identifikasi opposition. Dalam identifikasi kompetisi terdapat cara untuk menebarkan jaringan. Adapun beberapa variabel yang digunakan yaitu company, suppliers, customers, competitors, dan complement. Lalu selanjutnya, setelah melakukan penebaran jaringan, ada bagian yang perlu diperhatikan seperti player, added value, rules, tactics, and scope. Mungkin itu saja. Yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian kali ini terdapat tuturan kata yang tidak mengenakan hati ataupun menyinggung siapapun, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nantikan tugas-tugas berikutnya dengan podcast ini. Terima kasih.